Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu tips agar tanaman janda bolong terhindar dari penyakit busuk batang. Nah, kedua tanaman ini di depan saya ada tanaman janda bolong, sebelah kanan dan sebelah kiri adalah tanaman aglonema. Satu lagi ada tanaman monstera saya yang udah tinggi sekali, udah 1 meter lebih, itu hampir 2 meter. Itu umurnya udah 2 tahun lebih ya, jadi sangat tinggi. Itu adalah ketiga tanaman tersebut sekarang lagi digandrungi guys, lagi booming, lagi viral. Apalagi janda bolong nih lagi viral-viralnya karena untuk variegatanya itu harganya sangat bombastis. Nah, untuk mendapatkan tanaman yang subur dari ketiga tanaman tersebut, monstera, janda bolong, dan aglonema ini udah saya bahas semua ya di channel saya lengkap, mulai dari janda bolong, aglonema, dan monstera. Nah, tapi tahukah teman-teman, ketiga tanaman tersebut itu mempunyai kendala. Kadang kalau kita tidak mengetahui atau kita kurang paham untuk cara perawatan tanaman-tanaman hias di rumah kita, itu kadang mengalami serangan penyakit. Yang sering kita ketemui adalah penyakit jamur, busuk akar, dan busuk batang. Apa sih untuk kedua penyakit ini kok sangat menghantui dari tanaman-tanaman hias kita di rumah? Sebenarnya bukan hanya tanaman janda bolong dan tanaman aglonema serta monstera yang bisa terkena penyakit busuk akar dan busuk batang ya. Banyak sekali seperti tanaman lidah mertua itu juga kadang mengalami busuk batang. Yaitu busuk akar sendiri adalah dimana keadaan tanaman yang akarnya itu busuk atau lonyot, yaitu ditandai dengan tanaman tiba-tiba miring ya, miring ke kanan atau kiri. Pas kita buka, kita gali media tanamnya, itu akarnya membusuk sehingga batangnya itu patah lalu mati. Hal seperti itu apa kita bisa cegah? Bisa. Gimana caranya? Nanti ya, selanjutnya saya akan bahas. Lalu yang kedua adalah busuk batang. Busuk batang itu gimana? Yaitu bagian tengah, misalkan pada bagian batang sini tengah-tengah. Nah, itu mengalami ring atau cincin berwarna coklat. Kalau sudah coklat lalu membusuk, akhirnya patah, akhirnya mati semua. Begitu juga dengan misalnya yang sering kita temui di tanaman lidah mertua ya, itu kadang di tengah-tengah itu mengalami menghitam, gosong, loyot, lalu batangnya tumbang, mati. Dan janda bolong ini juga kita sering temui ya, terutama di dekat batang mendekati dari daun. Nanti dia akan gosong, lonyot, dan mati. Nah, hal-hal seperti itu atau penyakit-penyakit itu bisa kita cegah ya dengan cara seperti apa? Pertama yaitu pemilihan media tanam. Nah, media tanam yang bagus untuk tanaman-tanaman hias kita di rumah, terutama tanaman indoor seperti monstera, janda bolong, calathea, dan lain sebagainya, itu adalah ini dia, sekam bakar. Kenapa kita menggunakan sekam bakar? Karena tingkat keporosannya itu sangat tinggi, jadi air tidak perlu mengendap lama di bagian perakaran. Karena apabila air terlalu lama mengendap di perakaran, biasanya akar akan mudah terserang penyakit dari penyakit busuk akar. Nah, maka dari itu hindari yang namanya media tanam yang terlalu padat. Misalkan cuma menggunakan tanah aja atau menggunakan campuran tanah dan lain sebagainya. Pokoknya hindari ya. Lalu kenapa saya lebih merekomendasikan sekam bakar daripada sekam mentah? Karena untuk sekam mentah nanti lama-kelamaan akan mengalami pembusukan. Nah, pembusukan ini juga akan berisiko untuk menularkan penyakit jamur pada sekitar akar tanaman hias kita guys. Jadi hindari ya sekam mentah. Makanya kalau menggunakan media tanam yang baik, lebih baik sekam bakar. Jadi walaupun bertahun-tahun tidak akan mengalami pembusukan. Seperti itu ya. Lalu apakah media tanamnya cuma menggunakan sekam bakar aja? Bisa dimix dengan pemberian kompos atau pupuk kambing, pupuk kandang, itu sudah saya bahas di video saya yang lain ya. Pokoknya perbandingannya lebih besar sekam bakarnya. Misalkan sekam bakar 3 bagian, lalu 1 bagian lagi adalah pupuk kandang atau kompos. Itu ya. Lalu untuk perawatan yang lainnya untuk menghindari penyakit busuk
batang atau busuk akar ini apa? Nah, ini dia. Nah, trik yang kedua atau perawatan agar tanaman kita terbebas dari penyakit busuk akar dan busuk batang adalah ini dia. Ini air cucian beras, ini M4, ini Trichoge, yaitu Trichoderma ya, pabrikan, dan gula merah. Apa yang kita racik? Nah, video kali ini juga akan menjawab dari pertanyaan salah satu sobat prank saya ya, yang menanyakan bahas dong tentang pupuk atau perawatan agar tanaman hias kita terbebas dari penyakit busuk batang atau busuk akar. Nah, ini dia. Untuk pupuknya yaitu saya menggunakan air cucian beras ya. Ini banyak 5 liter. Nah, air cucian beras ini kemudian kita campurkan dari E4 ini. E4 adalah bakteri fermentasi yang dibuat untuk pupuk organik ya. Ini bakteri baik. Ini sangat berguna untuk pertumbuhan atau kesehatan dari media tanam dan tanaman hias yang kita rawat di rumah. Berapa untuk dosisnya? Yaitu untuk 5 liter saya biasa menggunakan di E4 ini sebanyak 2 tutup botol ya. Nah, seperti ini. Udah ya. Nah, lalu untuk bahan selanjutnya adalah gula merah. Kita tadi sudah melarutkan ya atau mencampurkan dari air cucian beras dan E4 nya, kemudian kita masukkan gula merahnya. Gula merah ini berfungsi sebagai makanan untuk bakteri yang kita udah masukkan ya dari E4 tersebut agar terus bisa hidup. Nah, ini juga menjawab dari pertanyaan salah satu sobat prank saya yang apakah nanti media tanamnya itu tidak ada semutnya karena udah dimasukin gula merah. Jawabannya tidak, karena ini nanti udah mengalami fermentasi, jadi rasanya itu tidak manis lagi tapi lebih ke asam seperti air tape ya. Ini nanti kalau udah sekitar seminggu 5 hari itu baunya seperti tape, itu pertanda bahwa pupuk organik cair yang kita bikin ini itu berhasil. Nah, kita masukkan gula merahnya ke dalam ya perlahan. Nah, oke, kita masukkan gula merahnya. Nah, kita sedikit-sedikit aja ya sampai gula merahnya tadi ada 3 biji, kemudian kita hancurkan, lalu kita kepel-kepel gini lagi agar bisa masuk ke dalam lubang jerigen ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan sampai 3 pieces tadi gula merahnya habis ya. Nah, lalu untuk bahan yang ketiga adalah ini dia apa? Ini adalah Trichoge dari Primaseed. Trichoge ini apa? Trichoge adalah campuran jamur Trichoderma dan Gliocladium sp. Kedua jamur ini adalah jamur positif yang baik untuk media tanam dan tanaman yang kita rawat di rumah. Seperti kita ketahui bahwa penyakit busuk batang, busuk akar itu disebabkan oleh penyakit jamur juga. Tapi kedua penyakit tersebut adalah disebabkan oleh penyakit jamur yang negatif atau jamur jahat ya. Nah, jamur-jamur yang jahat tadi itu dapat dilawan oleh campuran jamur Trichoderma dan Gliocladium ini, karena kedua jamur ini itu adalah jamur positif ya yang dapat melawan dari jamur penyakit tersebut. Nah, lalu manfaatnya apa sih? Ini mencegah penyakit rebah kecambah, meningkatkan ketegaran bibit, mencegah serangan penyakit layu Fusarium dan Phytophthora. Nah, kedua penyakit ini nih, Fusarium dan Phytophthora, adalah 2 jamur yang sangat berbahaya untuk tanaman. Biasanya kan ada seperti tanaman-tanaman palawija ya, tiba-tiba tanaman tomat, cabai mendadak layu, dan Phytophthora itu adalah busuk batang juga, termasuk dalam golongan penyakit jamur berbahaya. Penyakit busuk batang, busuk akar itu bisa serangan dari penyakit Phytophthora ini. Lalu juga mempercepat pemasukan pupuk kandang, meningkatkan kesuburan tanah. Nah, jadi manfaat sangat banyak ya. Sebenarnya untuk Trichoderma ini itu bisa kita dapatkan dari kita bikin manual sendiri, yaitu dari nasi basi yang kita endapkan semalaman di tempat, lalu kita tutup dengan akar bambu atau daun-daun bambu
Kemudian kita tutup dengan lap yang basah. Kita tunggu sampai 1 minggu. Kemudian apabila di atas nasi tersebut ada jamur-jamur yang berwarna hijau, nah itulah jamur trichoderma. Tapi kalau kita nggak sempat membuatnya, kita bisa membeli aja ya. Ini Trichoge dari Primaseed. Ini saya tidak lagi dagang, cuman saya memakai produk ini itu sangat baik untuk pertumbuhan dan kesehatan tanaman-tanaman saya. Kebetulan dulu saya pernah menanam atau merawat tanaman cabai, tomat. Itu sangat efektif untuk membasmi dari penyakit seperti busuk batang, rebah layu, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi untuk pengaplikasian atau campuran dari pupuk organik ini berapa? Nah, saya akan memberi sebanyak setengah sendok makan aja. Setengah sendok makan ya. Kemudian kita campurkan ke dalam pupuk organik cair ini. Nah, kita masukkan perlahan-lahan. Nah, kita campurkan. Kalau udah campur, kita tutup dan diamkan selama 1 minggu atau 5 hari ya, paling sedikit. Kalau udah berbau tape berarti itu udah berhasil. Lalu kalau sudah jadi berbau tape, kita pengaplikasiannya adalah untuk 5 liter air bersih, lalu dicampurkan dengan pupuk organik cair ini sebanyak 1 gelas. Kemudian kita berikan 4 hari sekali ke perakaran tanaman. Jadi itu ya tips atau cara agar tanaman janda bolong, aglonema, dan tanaman lainnya terbebas dari serangan penyakit busuk batang, busuk akar, dan rebah layu. Oke guys, gitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari video-video saya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Oke guys, dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.